dekat untuk Alter Ego. Tapi tentu saja Yangon Galacticos akan melakukan segala cara untuk menghambat hal tersebut. Betul. Mereka akan merebut hal itu juga. Pasti tidak akan. Ya Allah, suaranya masih mereka tuh. Wah Allah Dexter, siapa yang lepas itu? Itu aku berharap ada mic ya yang tersambung dengan stream kita dan itu suaranya masuk sih. Iya, kalian dengar ya, benar jadi taman safari coba tuh. Oke, ini dia untuk Satanan Emblem juga yang dibawakan oleh Arvi sebagai Freya Goldlane ya, fighter. Weapon Master. Weapon Master bahkan. Iya, ini menambahkan lagi damage yang akan diberikan dan itu dia. Early game Buset. agresif yang ingin diberikan walaupun adanya Master Assassin. Cuek loh Arvinya. Dikebarin terus-terusan. Sementara sekarang Blink di area mid masih cukup santai. Lina tepat berada di belakangnya. Tapi ya masih aman banget ya untuk keduanya. Tidak ada yang terlalu agresif juga. Rotasi pun masih belum terlihat. Hanya untuk bisa mendapatkan pattern yang diinginkan terlebih dahulu satu sama lain nih bro. Ya apalagi ditambah dengan adanya Fredrin ya. Gak bisa juga nih diapa-apain untuk Yangon di early game. Yang ada Yangonnya yang ngapa-ngapain Alter Ego nanti ketika sudah mulai masuk menit-menit seperti ini. Ketika Turtle akan memanggil arus sungai. Dan Yazuke yang sudah mendapatkan level 4. Ingat Nolan, tugasnya buat early game ya cuma farming-farming aja. Memanfaatkan farming speed yang begitu cepat. Agar nanti tiba-tiba muncul di menit yang ke-8, menit yang ke-9 udah dekat dengan level 15. Oke, sementara itu sekarang Ying mencoba untuk bisa mendekat tadi Yazuke. Fracture. Hampir saja. Ya ini EXP-nya akhirnya dibalas sama-sama yang bisa menyerap darah ya. Ada revenge strike-nya juga. Namun sekarang udah mulai terlihat bagaimana Nino ditabrak lagi. Ya, dan sekarang Nino sendirian saja. Nino ditabrak oleh dua orang, tapi semuanya berbalik arah dengan real one manipulation langsung dikuakkan pula. Yazuke on position, siap untuk bisa membantu menghantarkan damage-nya. Tapi sekarang Ijume langsung diusir coba ke belakang. The first blood-nya berhasil didapatkan dan itu adalah Ying menjadi korbannya Blink. Mau ke arah mana? Blink-nya pun terjebak. Saat terakhir dan Narvi benar-benar mengamuk. Dengan saya begitu luar biasa semua ditampar. Alter Ego Esports, mereka berhasil untuk kembali menguasai objektif dengan begitu baik. Positioning dari Hijuma yang tadi membentangkan red manipulation, ngeganggu Han, dan sekarang satu buah purple buff pun dikantongi oleh Yazuke. Tank jungle bukan penghalau bagi early agresif dari Alter Ego. Tidak ada yang bisa menghalau kegalakan dan keganasan dari anak-anak muda Alter Ego. Dan sekarang ada satu tsunami slam. Yap. Berhasilnya tadi karena sekarang Blink menjadi korban lagi. Wow, Tsunami Slam. Bahkan dia tidak segan-segan memakan sesosok Hylos yang Diambil. tebel. Ya semuanya diambil, Hylos diambil. Dan bahkan sekarang Ada satu lagi Tidal Strike dan mereka semua komit. Mereka siap untuk bisa menghantam, tapi apa yang terjadi? Miskalkulasi. Namun barusan Yazuke mencoba untuk bisa masuk menghantarkan damage yang masih belum cukup. Malahan untuk kali ini Yazuke satu terakhir dan masih bisa bertahan. Ya walaupun memang Alec dan Arvi tadi lumayan dalam ya. Jangan lupakan dia bertemu Fredrin yang akan semakin dia menerima damage akan semakin besar lagi yang bisa dia sumbangkan. Agak sedikit berbahaya dan menurunkan temponya perlahan nih untuk Alter Ego, Prof. mirip sama CFU Gaming yang dimana mereka punya gameplay hyper agresif. Makanya harus hati-hati kalau misalkan kepleset sedikit emang akan sangat berbahaya sekali. Tapi ya anyway masih farming tentunya dari Yazuke dengan menggunakan satu buah Blade of Emphasis. Early game-nya masih sangat lancar sekali. Paling kalau menurutku pribadi ya emang tetap harus fokus farming karena kekuatan dari Nolan dan kecepatan dari farming. Oke, langsung dibanting begitu saja. Siapa yang menjadi korbannya? Real One Manipulation selesai. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Han. Mereka tahu kalkulasi damage-nya tadi itu semua cukup. Dan itulah hasilnya. Yap, dari tadi Han jadi korban loh. Di game pertama pakai Gwenevere-nya juga nggak nyaman sama sekali. Yazuke mentok. Mentok gak apa-apa. Yang penting dapat purple buff, Pak Bulung. Iya. Yang penting 2 kali loh, ini kalau bisa dilihat ya dari Han tidak mendapatkan purple buff, otomatis keuntungan. Ini sakit banget Blink ya. Blink. Capitalize dibuka. Belum ternyata. Namun untuk sekarang, dengan ada sebuah backup yang cukup baik. Ying yang tadi mencoba untuk bisa menghantam tapi malah untuk kali ini terjebak. Arvi mengambil peranan. Bahkan Nino. Arvi mengkilat, triple kill looking for Mediac. Mediac. Arvi. Wipe out di tangan Alter Ego di menit yang kelima. Gameplay tabrak gaming Alter Ego Esports. Membuat dari Yangon Galacticos tidak berkutik sama sekali. Inilah Alter Ego. Inilah gameplay yang kita rindukan.
Gameplay tabrak tanpa ragu. Dan Wah. Alter Champs pasti senang melihat permainan Alter Ego yang seperti ini. Oh, senang-senang, iya kejawab memang benar. Karena emang Yazuke udah mendapatkan level yang ke-9 dan Han yang sekarang terjebak. Sebagai tank jungle yang bahkan gagal untuk mengamankan early domination-nya. Iya, objektif susah didapetin karena Alter Ego Esport ya udah mereka dengan kepercayaannya, dengan komunikasinya, nggak segan-segan. Maka ditabrak lagi. Maju lagi, Itu berantem dia. lagi, let's go lagi, ada satu lagi. Tsunami Slam, mungkin karena Mada dan Stis yang berhasil tertangkap, bahkan 2 orang menjadi korban. Selesai. Wow, double kill untuk Yazuke. Alek tahu betul gak ada Purify tadi untuk Stitch. Dimakan begitu saja. Blink, yang notabene dia adalah seorang tank dengan HP tertinggi, Hylos. Gak berkutik 4 poin dead yang harus dia terima, Prof. Ini benar-benar diobok-obok sih. Dia obok-obok. Real. Benar-benar dihajar di bottom lane, mid lane, jungle, top lane semua. Dan ingat, Nolan adalah hero trap. Taruh dia di sebuah bush. Ada satu aja yang lewat, apalagi itu adalah sumber damage dari Yangon Galacticos. Bye-bye. Pertama, Oh, Alek. Iya. Wah, Alek. Alek yang udah gak ragu lagi untuk mengejar siapapun. Alek jadi pemburu baru tuh kali ini karena barusan. Coba lihat. Lidahnya berhasil langsung ditampar dari belakang, bahkan sekarang Fredrinnya pun diusir. Tetap diajar oleh Arfi, Arfi bergabung sendirian hingga membuat Tsunami Slam yang begitu indah, kolaborasi yang begitu membuat mata dimanjakan. Itu Alter Ego chemistry-nya udah gila sih. Siapa yang sangka dikejar-kejar Lina, Arfi-nya nyambut di belakang. Ya, ini udah sempat ada imajinasinya juga dari awal aku bilang kalau misalkan bisa jadi Nolan yang nge-gatekeep di belakang. Bisa jadi Freya-nya yang menutup jalur belakangnya, jadi ada 2. Yang menutup jalur dari Yangon Galacticos dan Alter Ego punya semuanya. Dash ada, damage punya juga. Tinggal pilih siapa nanti yang menjaga belakangnya, apakah Arfi atau Yazuke. Karena Yazuke sekarang makin punya damage, akan semakin lebih mengerikan untuk Yangon Galacticos-nya juga. Mereka akan lebih takut untuk keluar atau masuk ke ranah jungle. Karena ada Kalea dari Alek, ada Tsunami Slam, dan ada Yazuke plus Arfi. 2 sumber damage yang benar-benar bisa mengacak-acak Yangon Galacticos. Wah, perfect turtle. Didapetin oleh Yazuke. Semakin bergulir lagi keuntungan dari segi gold yang dipimpin 8.600. Ini gap yang tidak main-main tentunya. Di decider match kayak gini. Ini bisa nggak di bawah 10 menit nih, Prof? Kayaknya susah sih kalau di Susah 10 ya? menit ya. Kalau di bawah 10 menit level 15 Enggak, maksudnya Yazuke bisa. level Oh, 15 bisa. sih. Bisa. Bukan matchnya, bukan Yang, matchnya. yang lengkap ngomongnya ya. yang Iya, lengkap belum ngomongnya. selesai, belum Iya, selesai. bisa banget di bawah 15 menit bisa banget. Karena lihat di bagian bawah juga masih terlalu banyak farmingnya yang masih bisa diambil sama Yazuke. Apalagi Lord akan muncul dalam kurun waktu 77 detik. Dan inilah momen di mana Alter Ego diuji konsistensinya. Apa yang Fokus akan ya. mereka lakukan? Ya harus Apakah fokus freeze? juga. Ya fokus saja. Setup seperti apa Ale? Oke, Yazuke, ada Glorious Pathway! Penalty Sodino! Oh my God! Apa yang terjadi begitu indah? Kombinasi dari tiap skill yang ada. Igasm satisfying symphony of skill Alter Ego Esports. Gameplay macam apa lagi yang ditunjukkan Nino? Debut Terizla di Swiss Stage. Menjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan dan Yangon Galacticos semakin tertinggal hampir 12.000 gold. Gap yang sekarang dialami. Semakin terlihat maju satu, maju semuanya. Ice El Queen, Pak. Familia. Ice Queen. Dan sekarang Ice Queen dari Hijume untuk pegangin lini depannya karena ada Fredrin, ada Yujong, ada Hylos yang nantinya akan sangat-sangat rapuh sekali ketika dikurangi movement speednya. Dan Yazuke, dia selesai dengan Malefic Roar, dia 15. selesai dengan adanya Blade of Despair. 15. Dan dia mendapatkan level 15 di bawah menit 10 sesuai dengan request dari Pak Pulung. Wah. 935 ya. 935 ya. Oke. Nolan dengan farming speed yang sangat-sangat cepat. Kekuatan dari Nolan yang bisa membuat dia berada di satu titik ke titik lainnya dengan Gouch yang begitu cepat juga. Karena adanya purple buff dan fracture. Kalau dia sudah punya 40% cooldown reduction cuma sekitaran 9 detik saja. Ya, wow. Tapi ini juga Blinkhan kesusahan banget ya. Kena efek slow, nempel bisa dipegangin Dan di semuanya. freeze minionnya. Gak bisa 12.000. farming lagi. Dan bayangin dengan adanya pengurangan terhadap minion, pengurangan terhadap objektif,
Yang biasa kita hitung-hitung ya, tim-tim di Swiss Stage itu unggulnya mentok-mentok 6.000, 7.000. Lihat keuntungan Alter Ego, 13.000 Di menit 10. di menit yang ke-10. Mereka bisa team fight dengan secara acak walaupun harus penuh adanya kalkulasi. Buset itu sekali digebrak sakit banget. Oke, ini Lord udah mulai masuk dan seperti apa lagi upaya inisiasi dari Alter Ego. Yap, Nino punya flicker dan sudah dislap. Berhasil tadi mengangkat ke arah satu player, namun sekarang coba lihat Ninonya tertinggal di bagian belakang dengan ada Real One Manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Nino masih berusaha untuk bisa memberikan cover terhadap rekan-rekannya, tapi malah Ijume yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Gagal sepertinya serangan dibangun oleh Alter Ego. Mereka rugi 2.000 kali ini. Yap, tapi nggak masalah harusnya base turret tengah juga udah dihancurin. Dan satu kesempatan yang diambil sama Yangon Galacticos ini belum menjadi sebuah jaminan mereka bisa comeback. Ya bener emang nggak masalah tapi boleh sih untuk tidak diulang bagi Alter Ego. Kedalaman ya. Kedalaman karena Stitch-nya sudah punya Wind of Nature. Dia nge-skip untuk Corrosion. Dan sesaat lagi mungkin akan mengejar Swift Trinity-nya. Jadi hati-hati. Karena Stitch di late game akan punya damage walaupun bisa di zoning sama Arvi, bisa di cancel sama Arvi. Tapi harus respect juga dengan kehadiran dari Cloud dan Kimi. Iya. Tadi hujungnya di dalam lagi ya. Iya. Dia mau coba backup pastinya atas ya inisiasi Flicker dan bahkan Alex akan menjadi teror tersendiri untuk Yangon Galacticos. Belum ada upaya lagi dan wah Arvi sih kalau udah melompat sih bahaya ya. Kita tadi sekali geprak aja udah. Tuh lihat tuh nongol lagi di kolom komen. Baru 1 kali tadi kehilangan 2 player. Wah, suren aja. Ya ilah, chill. Sabar Papul, sabar Sabar, Papul. sabar. Oke. Ya sabar juga kayak misalkan menunggu untuk chassis poldernya jadi dari Nino. Biar nggak kena burst lagi mungkin. Oke. Apalagi dengan posisi sekarang ya mereka tinggal nungguin aja wave minion yang bergerak. Mereka tungguin Lordnya dulu. Mereka pun nggak akan buru-buru untuk melakukan endgame tanpa adanya Lord. Atau mungkin menang dari segi jumlah point kill. Gak bisa maksa juga ya. Iya, nggak bisa Oke. maksain juga. Dan benar-benar harus ngandelin Hijume sih buat ngepok duluan. Karena mereka punya Nolan, jadi mereka emang harus fightnya di area jungle sebenarnya. Power mereka di area jungle ketika Yangon Galacticos itu bisa di flank. Ya, di flank dan juga berkumpul di area sempit ya. Ya, di Itu bakal backstab. jadi keunggulan buat Nino juga yang punya area of effect penalty zone tapi Stitch mencoba untuk memberikan pressure balasan ya terhadap Alex yang memang dari tadi menjadi hantu untuk Yangon. Oke, berhasil membanting ke arah satu player, namun sekarang semua aja langsung fokus ke arah satu player, tapi sekarang hanya sendirian bisa kan kabur dari tersebut tidak bisa. Hanya dikeroyok bisa pisan. Sementara Black Dragon Form langsung pergi. Itu di atas Arvi, sabar. Sabar. Lu jalur darat yang itu jalur udah jalur atas. Sabar dulu, relax dulu, tapi Arvinya mencoba untuk bisa lagi lompat ke arah terdepan, tapi Yasuke mundur dulu semuanya. Mundur dulu karena mereka tahu ya nggak bisa terlalu memaksakan juga. Memilih untuk sesuatu yang lebih pasti yaitu Lord yang akan dieksekusi terlebih dahulu dan Yangon Galacticos. Mereka terlalu depan tadi untuk Blinknya juga mencari informasi. Dan akhirnya tidak segan-segan dengan komit yang dilakukan oleh Alter Ego karena damage dari Yasuke juga udah mumpuni Prof. Lord didapatkan di menit ke-13. Keuntungan lagi bagi Alter Ego. Yang dimana sekarang Nino emang gak punya flicker tapi dia masih punya penalty zone. Tinggal menunggu bagaimana setup selanjutnya. Hijume juga punya flicker. Apakah dia bakal flicker ke depan? Dengan real world manipulation. Untuk mengunci pergerakan dari Stitch dan juga Lina yang sedari tadi. Benar-benar menjadi sumber utama damage dari Yangon Galacticos. 3 wave minion. Inilah kunci dari Alter Ego dan Arvi punya immortality. Kayaknya dia akan bertugas untuk langsung pukul base-nya. Tabrak Oke. ya pastinya Ditabrak tapi ini kayaknya. dia upaya Oke. dari Alter Ego. Ini dia satu bantingan, semuanya berfokus langsung ke arah satu player dan sekarang Blinknya menjadi korban pertama menyisakan 4 player saja. Apa yang akan terjadi karena sekarang Alter Ego sudah berada di depan mata untuk bisa mendapatkan arah kemenangan dan Ninoja. Penalti zone dikeluarkan dari luar manipulation, tapi sekarang Ijume di bagian belakang masih mendapatkan coveran. Hanya saja sekarang Arvi kehilangan dari mortalnya, tapi mereka masih punya kesempatan untuk bisa ngegepuk lagi ke arah satu base utamanya. Base-nya. Tapi base-nya Alter Ego. Alter Ego menjadi tim pertama yang mendapatkan tiket ke knockout stage. Well deserved. Sebuah chemistry, sebuah komunikasi, symphony of skill yang ditujukan 2-0 membungkam Yangon Galacticos. Dan selamat datang di knockout stage dari M7 World Championship untuk Alter Ego Esports. Assalamualaikum knockout stage. Alter Champs boleh berbangga. From Soriko to knockout Niko. Harusnya semua member, semua part dari Alter Ego boleh berbangga.
Karena siapa yang menyangka bahwa Alter Ego adalah tim pertama yang melaju ke knockout stage. Dipandang sebelah mata. Semua mata hanya tertuju kepada Onyx. Tapi mereka melupakan tim yang pernah berada di M2 World Championship. Mereka melupakan El Familia